Syirik ini terbagi menjadi dua. Ini syirik di dalam niat dan tujuan adalah syirik kecil. Kemudian syirik ini terbagi menjadi dua, yakni menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain di dalam niat dan tujuan. Ini niat ketika melakukan ibadah. Terbagi menjadi dua. Yang pertama riya dan sum'ah. Pertama adalah riya dan sum'ah, sebagaimana telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah itu ingin didengar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang yang beramal, beribadah supaya ikhlas. Tujuannya semata-mata mengharapkan wajah Allah, meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun riya ingin didengar orang, atau sum'ah, riya ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang, tentu tidak sesuai dengan yang diwajibkan Allah, yaitu perkara ikhlas. Dan riya itu kalau dia sejak awal, maka membatalkan amal, yakni membatalkan pahala. Kalau seorang beramal sejak awal dia itu riya semata, maka batal pahala amalnya. Adapun kalau riya itu di tengah beramal, di tengah-tengah amal muncul riya, kalau berusaha dihilangkan, ditepis, maka selamatlah dia, insya Allah, selamatlah amalnya. Tapi kalau dibiarkan, maka sebagian ulama ada yang mengatakan dia mendapat pahala dari pokok amalnya. Adapun sejak kemasukan riya sampai akhir, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Itu macam yang pertama, syirik di dalam niat dan tujuan. Jadi menyekutukan Allah di dalam niat dan tujuan. Yang pertama riya dan sum'ah. Yang kedua yaitu beliau mengatakan iradatul insani bi amalihi ad-dunya, yaitu orang menginginkan dengan amalnya itu dunia. Jadi orang menginginkan dengan amal solehnya itu dunia, dengan amal baiknya. Amal baik itu kebaikan yang diketahui secara luas oleh orang, yakni orang yang manusia yang masih baik tabiatnya menganggap itu baik, seperti menolong orang, memberikan santunan. Orang tidak kenal agama pun tahu kalau itu baik, dan agama meneguhkannya, yakni menguatkan, menyatakan bahwa itu adalah yang baik. Ada pula amalan yang kebaikannya hanya diketahui melalui wahyu semata, seperti sholat dan lainnya. 6. Jadi yang kedua ini dalam syirik niat dan tujuan. Kalau tadi keikhlasan ternoda karena ingin dilihat orang atau ingin didengar orang, kalau yang ini tidak. Dia tidak ingin dilihat orang ataupun didengar orang, tetapi dia ingin mendapatkan dunia. Ingin mendapatkan dunia. Ini termasuk syirik, karena seharusnya orang beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini juga menafikan kesempurnaan tauhid dan membatalkan amal, batalkan pahala amal maksudnya. Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami sempurnakan untuk mereka amal-amal mereka di dunia, yakni diberi balasan mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan, di dunia tidak dikurangi. Kalau dia beramal tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, tidak dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah apa yang telah mereka amalkan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan menjadi batil, rusak apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau orang itu beramal karena menginginkan bagian dari dunia, maka amalnya itu menjadi batil, dan apa yang mereka perbuat menjadi habit, yakni hapus. Syekh mengatakan makna dari dua ayat yang mulia ini adalah Allah mengabarkan bahwa orang yang menginginkan dengan amalnya itu ingin mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan dari dunia saja, maka Allah akan memberikan balasan amalnya di dunia, misalnya dengan diberikan kesehatan, kesenangan dengan harta, keluarga, anak. Ini pun tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan diberikan di dunia. Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan yang segera, yakni dunia, maka kami segerakan untuknya di dunia apa yang kami kehendaki kepada orang yang kami kehendaki. Yani dibatasi dengan kehendak Allah dan orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Syekh menyebutkan perkataan Qatadah, salah seorang tabi'in. Qatadah mengatakan, "Man kanatid dunya hammuhu wa talabatuhu wa niyatuhu jazahullahu bihasanatihi fid dunya summa yufdi ilal akhirati wa laisa lahu hasanatun yu'ta biha jazaan." Barang siapa yang dunia itu sebagai keinginannya, yang dicarinya, yang menjadi niatnya, maka Allah memberinya balasan dengan kebaikan-kebaikannya itu di dunia. Ini dia mempunyai kebaikan, perbuatan baik, tapi karena keinginannya itu hanya untuk mendapatkan dunia, maka Allah memberikan balasannya itu di dunia. Kemudian dia akan datang ke akhirat dan tidak lagi memiliki kebaikan yang bisa atau yang berhak mendapatkan pahala balasan, karena dia ingin balasannya di dunia. Kemudian Qatadah melanjutkan, wa amal mu'minu fayujaza bihasanatihi fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Adapun orang mukmin, maka dia diberi balasan dengan kebaikannya di dunia dan diberi pahala atasnya di akhirat. Jadi orang mukmin mendapatkan balasan kebaikannya di dunia dan juga diberi pahala di akhirat. Jadi kalau orang niatnya itu akhirat, maka Allah menambahkan, menambahkan selain pahala akhirat yang diinginkan, ditambahkan diberikan dengan kebaikan di dunia, dengan kebaikan di dunia. Tapi kalau niatnya dunia semata, maka dengan beramal soleh tapi niatnya dunia semata, diberi balasannya di dunia, dan di akhirat tidak diberi karena dia tidak meniatkan akhirat.
Sedangkan orang yang meniatkan akhirat, maka dia diberi balasan di akhirat dan juga diberikan kebaikan di dunia dan di dunia. Nah, jadi masalah niat. Kemudian saya menyebutkan tentang bagaimana itu bentuknya orang beramal tapi ingin dunia. Beliau menyebutkan, diriwayatkan dari para ulama yang terdahulu, mereka menyebutkan beberapa bentuk. Yang pertama, orang beramal soleh. Orang beramal soleh dan itu karena Allah. Amal soleh karena Allah, sedekah, salat, menyambung kekerabatan, berbuat baik kepada orang dan selainnya. Begitu juga sebaliknya, dia meninggalkan kedoliman, tidak mendolimi orang dengan perkataannya atau perbuatannya, ya. Karena Allah juga, tetapi dia mengharapkan pahalanya di dunia, tidak mengharapkan pahalanya di akhirat. Jadi dia berbuat baik karena Allah, ingin pahalanya di dunia, tidak menginginkan pahalanya di akhirat. Bukan karena ingin surga dan bukan karena ingin terhindar dari neraka, tetapi hanya ingin diberi kebaikan oleh Allah di dunia. Maka dia diberi pahala amalnya tersebut di dunia, dan di akhirat tidak ada bagian. Ini diantara diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang macam pertama ini hampir tidak terjadi pada seluruh ibadah orang Islam, tapi bisa saja terjadi pada sebagian ibadahnya, ya, paham? Ibadah yang wajib misalnya, hampir sholat wajib, puasa yang wajib, hampir orang itu tidak meniatkannya untuk dunia. Tetapi ada di sana sebagian ibadah yang sunnah-sunnah, orang menginginkan dunia saja, ya. Orang melakukan amalan tertentu, apakah sholat tertentu atau puasa tertentu yang asalnya sunnah, atau mungkin dzikir tertentu, keinginannya hanya dunia saja, ya, keinginannya hanya dunia saja. Bisa jadi ada sebagian. Nah, yang diinginkan dengan dunia itu tidak dapat pahala di akhirat, ya. Tapi amal lain yang dia inginkan untuk akhirat, maka tidak menjadi batal, ya. Hanya membatalkan amalan itu saja, ya. Hanya membatalkan amalan itu saja. Karena namanya syirik kecil itu hanya membatalkan amal yang dimasuki oleh syirik kecil itu. Adapun amal lainnya yang dia inginkan untuk akhirat, ya, maka tetap tidak menjadi batal, tidak menjadi hapus. Contoh misalnya orang melakukan sholat wajib, puasa wajib, niatnya ingin dapatkan surga, diampuni dosa, kemudian dapat pahala di akhirat. Tapi suatu waktu dia ingin, dia dengan suatu amalannya ingin urusan dunia. Mungkin dia puasa supaya lulus ujian misalnya. Kalau inginnya cuma itu saja, ya sudah, dapatnya yaitu saja. Di akhirat tidak dikasih amalan atau pahala amalan yang dia niatkan untuk dunia itu. Adapun amal lainnya yang dia niatkan untuk akhirat masih tidak menjadi ikut batal. Nah, meskipun begitu, amal yang diberikan pahala untuk dunia saja, selain kerugian dia tidak mendapatkan pahala di akhirat, padahal wal akhiratu khairu abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, bisa jadi dia terancam, yaitu
melakukan perbuatan kesyirikan. Karena menginginkan pahala untuk dunia semata adalah syirik kecil, syirik kecil. Karena dia tidak menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang dia amalnya karena Allah, ingin mendapat pahala dari Allah, tapi pahalanya bukan ingin keridhaan Allah atau ingin mengharapkan wajah Allah atau surga, tapi dia ingin dibalas Allah di dunia. Ya. Jadi ini harus difahami. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu yang diriwayatkan dari Mujahid, melakukan amalan, yakni dia melakukan orang melakukan amalan-amalan soleh, niatnya ingin dilihat orang, tidak menginginkan pahala akhirat. Jadi menginginkan pahala di dunia, beramal karena ingin dunia itu umum. Adapun riya itu termasuk bagiannya. Nah, kemudian macam yang ketiga, termasuk amal tapi niatnya dunia, adalah orang melakukan suatu amal yang itu amal itu soleh, tapi yang diinginkan dengannya adalah harta. Seperti orang yang berangkat haji, tapi tujuannya sebenarnya adalah ingin mengambil harta yang dia miliki di sana misalnya. Atau dia berhijrah karena ingin mendapatkan dunia, atau karena ingin menikahi seorang wanita, atau dia ikut berjihad tapi karena hanya ingin mendapatkan harta rampasan perang misalnya. Atau mungkin orang itu belajar ilmu agama hanya ingin supaya cari pekerjaan, misalnya dia mendapatkan ijazah untuk bekerja gitu. Atau orang dia itu membersihkan masjid misalnya, tapi karena itu hanya profesinya saja, maka ini terlarang, tidak boleh. Kalaupun memang dia itu menjadi petugas, itu hendaknya juga meniatkannya karena Allah Ta'ala ingin pahala di akhirat. Berarti amalnya sama, pekerjaannya sama, cuma yang membedakan adalah niatnya. Dari niatnya. Kemudian termasuk juga orang beramal baik, melakukan perbuatan baik tapi tidak dapat pahala di akhirat, dapatnya pahala di dunia, yaitu orang-orang yang bukan muslim, dia melakukan kebaikan. Contoh, ada orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik di dunia misalnya sedekah, ya, misalnya lagi berbuat baik kepada manusia, maka dia mendapatkan pahalanya, mendapatkan balasannya di dunia. Jadi ini ada 4 macam yang amalnya itu dibalas di dunia dan tidak mendapatkan balasan di akhirat. Macam yang pertama tadi, orang yang beramal karena Allah tapi dia menginginkan dibalas di dunia. Ini amalnya karena Allah tapi ingin dibalasnya di dunia, maka dibalas di dunia dan tidak dibalas di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang beramal tapi karena riya, ingin dilihat orang, bisa jadi dia akan mendapatkan. Dia misalnya belajar Al-Quran supaya disebut qori, kemudian orang-orang mengenalnya dia adalah seorang qori. Kalau niatnya itu saja, ya udah, itu saja yang dia dapatkan. Di akhirat tidak diberi pahala. Kemudian macam yang ketiga, yaitu dia beramal, melakukan perbuatan baik tapi karena upah saja, karena upah semata, maka dia juga tidak mendapatkan balasan di akhirat. Orang berjihad hanya ingin harta rampasan perang, tidak ingin pahala Allah di akhirat,
Kalaupun dia dapat, ya dia itu saja yang didapat. Kemudian yang keempat, orang kafir yang melakukan perbuatan baik. Maka keempat jenis ini mendapat pahalanya di dunia dan tidak di akhiratnya. Faham ya? Adapun untuk 1 sampai 3, kalau itu terjadi pada orang muslim, itu hanya diberi balasan di dunia itu hanya amalnya yang itu saja ya. Adapun amalnya yang lain yang ikhlas karena Allah ingin surga, ya nanti juga tidak terpengaruh ya. Sebagaimana kita contohkan tadi, misalnya orang sholat 5 waktu sehari semalam, dia karena takut siksa Allah, karena ingin nanti ringan hisabnya atau lulus hisab di akhirat ya, dapat surga. Kemudian suatu saat dia melakukan amalan yang hanya ingin dunia, seperti dia puasa karena ingin lulus ujian atau supaya dapat pekerjaan. Nah, maka sholatnya 5 waktu tadi tidak terpengaruh oleh amalan itu, masih tetap, dan yang ini pahalanya di dunia, balasannya di dunia. Nah, saya mengatakan ayat tadi mencakup 4 macam ini ya, 4 macam ini. Nah, itu 4 macam amalan yang diberi balasan di dunia dan tidak diberi balasan di akhirat. Padahal amalnya itu adalah amal soleh. Seandainya meniatkan akhirat, atau macam yang 4, seandainya orangnya muslim ya, niatkan akhirat, dapat dunia dan dapat akhirat ya. Tapi karena niatnya dunia, dapatnya dunia saja, tidak dapat akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian saya menyebutkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari bahwa orang yang niatnya itu dunia ya, dan dia hanya memburu dunia dengan segala keinginannya, maka orang itu akan menjadi budak atau hamba bagi dunia tersebut. Budak itu suatu yang tunduk, budak yang tunduk. Jadi dia tunduk rendah kepada dunia itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Ta'isa Abdud Dinar. Jadi hadis ini riwayat Bukhari ya. Celaka budak dinar. Budak dinar. Hamba dinar. Celaka wa abdud dirham, dan celaka budak dirham. Dinar itu kepingan emas, dirham kepingan perak. Wa abdul khamisah, dan budak khamisah. Ini macam pakaian yang bagus. Wa in u'tiya radiya wa ilam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi dia senang, kalau tidak diberi dia marah. Maksudnya ini adalah celaka bagi orang yang menginginkan amalnya, menginginkan dengan amalnya itu mendapat dinar, dirham atau khamisah ya, emas, perak atau perhiasan dunia. Kalau dia diberi oleh Allah, dia senang. Ini senang beribadah, senang melakukan kebaikan. Tapi kalau tidak diberi, dia marah. Ini menunjukkan niatnya bukan akhirat, niatnya adalah dunia. Karena dia senang, ridho, dan tidaknya hanya kalau diberi atau tidak diberi di dunia. Ta'isa wantakas, celaka dia dan tertelungkup, terbalik. Wa idza syika falan takos, apabila dia tertusuk duri maka dia tidak bisa mencabutnya, tidak bisa dicabut. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia itu terkena musibah, sudah dia tidak bisa lepas diri dari musibah tersebut. Dalam artian tidak bisa lepas diri begitu musibah itu sangat menyakitkan bagi dirinya, memberatkan bagi dirinya. Karena yang pertama, dia berbuat baik, ingin dunia, tidak ingin akhirat. Termasuk juga kalau dia mendapatkan musibah, dia memandangnya dunia semata, tidak melihat pahala Allah di akhirat ya. Kalau orang melihat pahala Allah di akhirat, mengharapkan dan bersabar, maka dapat musibah pun tidak begitu terlalu bersedih. Nah, saya mengatakan
maka semua orang yang dia itu maksudnya untuk selain Allah, mengarahkan maksud dari amalnya untuk selain Allah, maka telah menjadikan yang selain Allah itu sebagai sekutu di dalam ubudiyah, ya, dalam kerendahan. Sebagaimana itu keadaan dari banyak orang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan keburukan untuk orang tersebut, yaitu orang yang menjadikan dunia sebagai maksud tujuannya yang utama. Rasulullah mengatakan mendoakan dengan kecelakaan, celaka dia, dan mendoakan dengan tertelungkup, terbalik, dan dia menjadi lemah, tidak bisa melepaskan keburukan, tidak bisa lepas keburukan dari dirinya. Sehingga orang yang tujuannya dari amal solehnya itu hanya untuk dunia saja, Syekh mengatakan wala budda ayyajida asara hadhihi da'awat, maka dia pasti mendapatkan, ya, pengaruh dari doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi telah mendoakannya dengan keburukan, maka dia mendapatnya keburukan di dunia dan akhiratnya. Nah, Syekhul Islam mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan budak dinar, budak dirham, ya, dan seterusnya, dan menyebut di dalamnya yang berupa doa dan pengabaran, yaitu sabda Nabi ta'isa wantakas, dia itu celaka, ya, dan dia itu tertelungkup, wa idasyika falantakos, kalau terkena duri tidak bisa tercabut. Ini adalah keadaan orang apabila dia tertimpa keburukan, tidak bisa keluar darinya, dan dia tidak beruntung karena dia celaka dan terbalik. Maka dia tidak memperoleh apa yang diinginkan, dan juga dia tidak bisa lepas dari apa yang tidak dia sukai. Dan ini adalah keadaan orang yang menjadi hamba dari harta. Dia disebut hamba harta dikarenakan karena kalau dia diberi dia senang, dan kalau tidak diberi dia marah, disebut hamba harta. Adapun hamba Allah Subhanahu wa taala, maka cinta dan bencinya, ridho dan tidak sukanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ini suka dan tidaknya, ridho dan marahnya karena harta, sehingga dia menjadi hamba harta. Sebagaimana itu keadaan orang-orang munafik, ya, yang disebutkan Allah, wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Di antara orang-orang munafik itu, yakni di Madinah dulu, ada orang yang mencelamu di dalam masalah sedekah, masalah zakat. Kalau mereka diberi dari zakat itu mereka senang, tapi kalau mereka tidak diberi darinya, maka mereka marah. Jadi harta zakat yang Allah Subhanahu wa taala atur di dalam Al-Qur'an pembagiannya. Nah, orang-orang munafik itu ada yang mencela Nabi karena menginginkan mendapatkan bagian dari zakat itu. Kalau mereka diberi, mereka senang. Kalau tidak diberi, mereka marah. Maka kesenangan mereka, yakni keridhaan mereka, kelapangan hati mereka, atau kemarahannya itu karena selain Allah, ya, bukan karena Allah. Nah, kemudian saya mengatakan, yakni masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga adalah keadaan orang yang dia itu bergantung, yakni tergantung hatinya dengan kedudukan misalnya, ya, atau keindahan dunia yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia mendapatkan dia senang, kalau tidak dia mendapatkan maka dia susah. Maka ini adalah, ya, hamba. Jadi orang menjadi hamba, menjadi budak yang dia inginkan, karena dia keinginannya dunia, harta, kedudukan, maka dia menjadi budak baginya.
Karena yang namanya budak, perbudakan, ya, penghambaan itu adalah penghambaan hati, kerendahan hati. Kalau hatinya tunduk merendah kepada sesuatu, maka dia menjadi hamba sesuatu tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan, Syekh Hafizahullah, perkara ini, masalah bagaimana batasannya orang itu dianggap sebagai hamba dunia. Ada dua keadaan. Yang pertama, dia itu mencari dari urusan dunia yang menjadi keperluannya. Dia mencari urusan dunia yang menjadi perlunya, seperti makanan, minuman, masalah pernikahan, masalah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harta itu digunakan untuk keperluannya, ya, seperti hewan tunggangannya, ya, seperti tempat yang dia duduki, ya, untuk tempat hamba untuk duduknya, bahkan seperti mungkin tempat buang hajatnya. Tetapi dia punya sifat yang buruk, yaitu kalau dia ditimpa keburukan, dia berkeluh kesah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia kikir. Nah, ini seperti itu bisa masuk kategori menjadi budak harta. Secara asal dia butuh pada sesuatu itu, ya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan, maka dia berkeluh kesah. Tapi kalau dia mendapatkan, dia bakhil. Nah, padahal asalnya itu sesuatu yang dia butuhkan. Jadi tidak mengapa orang itu mencari sesuatu yang dia butuhkan, tapi dengan syarat. Syaratnya yaitu kalau dia ternyata belum diberi, dia tetap sabar, ya. Kalau dia diberi, maka dia pun ingat haknya, yakni memberikan haknya. Kalau itu ada kaitannya dengan hak orang lain, maka diberikan. Nah, untuk selamat darinya seperti itu. Tapi kalau masalah kebutuhan dunia, ya, kalau dia tidak mendapatkan atau tertimpa keburukan, dia berkeluh kesah. Kemudian apabila mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan yang dia butuhkan, dia itu bakhil, tidak mau bagi-bagi, ya. Maka seperti itu bisa masuk ke dalam sudah diperbudak oleh harta. Tapi kalau dia tidak mendapatkan, dia tetap sabar, ya, lapang, karena bukan tujuan utamanya. Itu hanya sebagai alat, ya, sebagai wasilah saja. Dan kalau diberi, dia ingat haknya, maka itu dia selamat dari fitnah harta. Nah, itu macam yang pertama. Macam yang kedua adalah orang yang mencari apa yang tidak menjadi keperluannya. Orang yang mencari tapi di luar kebutuhannya. Nah, yang semacam ini seharusnya dia tidak menggantungkan hatinya dengannya. Karena kalau menggantungkan hati dengannya, maka menjadi hamba dari yang dicari tersebut. Ini bagian dari dunia yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Tidak dia butuhkan. Artinya tidak dia butuhkan itu, kalaupun dia tidak mendapatkan, kehidupannya masih baik-baik saja, ya. Itu artinya tidak dia butuhkan. Maka kalau perkara di luar kebutuhannya, jangan dia menggantungkan hatinya kepadanya. Karena buat apa, ya? Karena kalau menggantungkan hati kepada sesuatu yang tidak menjadi kebutuhannya dalam urusan harta, urusan dunia, maka dia setelah menjadi seseorang yang diperbudak oleh dunia tersebut, ya. Karena dia nanti akan bersandar kepada selain Allah. Karena harusnya setelah masalah di luar kebutuhan, ya, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tersisa baginya, kalau dia bersandar pada selain Allah itu, tidak tersisa baginya itu hakikat ubudiyah kepada Allah dan tawakal kepada Allah, ya.
bahkan itu merupakan cabang dari ibadah ketundukan, ya, kerendahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti inilah yang juga masuk, bahkan yang utama masuk dalam hadis Nabi, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Dinar, dan seterusnya tadi. Celakalah budak dirham, celakalah budak dinar, dan selanjutnya. Karena dia mencari itu di luar kebutuhannya, dan begitu hatinya itu sangat tergantung, sangat terkait dengan sesuatu tersebut. Wallahu a'lam. Adapun hamba Allah yang diridhoinya dan juga yang ridho kepada Allah, ya, maka dia itu orang yang ridhonya itu karena Allah. Dia meridhoi, menyenangi apa yang disenangi Allah. Dia mencintai apa yang dicintai Allah. Dia membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dia loyal, setia kepada wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan memusuhi orang yang memusuhi Allah. Maka itulah sempurnaan iman. Kemudian Syekh Saleh mengatakan, termasuk budak harta pada hari ini, pada zaman sekarang. Ini perhatian Syekh Saleh mengatakan, termasuk budak harta pada zaman sekarang ini, yaitu orang yang melakukan muamalah yang haram. Jadi orang yang melakukan muamalah, mencari harta, pekerjaan dengan usaha yang haram. Usaha yang haram, yang motivasinya hanyalah cinta akan materi saja. Seperti mereka yang bermuamalah dengan riba, karena keinginan ke materi saja sampai terjerumus, bahkan dia sengaja menempuh jalan yang haram. Kemudian juga orang yang mengambil harta dengan cara suap, atau perjudian, atau menipu, atau perbuatan maksiat, atau justru bersengketa dengan orang untuk mendapatkan harta padahal dia tahu dia itu salah. Maka mereka ini melakukan usaha-usaha yang haram, ya. Tetapi karena cinta mereka ini kepada harta, hal itu membutakan matanya, ya, menjadikan dia itu sebagai budak bagi harta tersebut, ya. Sehingga dia mencari harta, mencari dunia itu dari jalan apapun, tidak peduli halal, tidak peduli haram. Maka ini bisa masuk dalam kategori budak harta, ya. Meskipun itu syirik kecil, tidak mengeluarkan dari agama. Hanya kita tahu dosanya besar, ya, dosanya besar. Ya, maka saya mengatakan nas'alullahal afiyah lana wa li ikhwaninal muslimin. Kita mohon keselamatan untuk kita dan juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin minas sukhil muta', dari sikap bakhil yang dituruti, yang ditaati, wal hawa muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabi kulli dira'yin bi ra'yihi, dan orang itu takjub dengan pendapatnya sendiri. Wallahu ta'ala. Itu macam yang ketiga, termasuk syirik kecil, adalah syirik di dalam niat dan maksud, ya. Niat dan maksud. Nah, kita lanjutkan sekarang yang keempat, termasuk syirik kecil juga, adalah mencela masa, mencela zaman. Mencela tahu nggih mencela? Apa mencela bahasa Jawa nih itu, Pak? Tidak ada bahasa Jawa nih. Yes, mencela itu. Hanya ya, menisbatkan keburukan. Tidak bisa dicopot ini, Mas, ya. Menisbatkan keburukan kepada masa, kepada waktu. Wah. Dia tertimpa musibah, tertimpa keburukan, menisbatkan keburukan kepada waktu. Nah, saya mengatakan macam ini, ya, penjelasan tentang yang sebagian manusia itu melakukannya karena kebiasaan. Padahal itu sesuatu yang mengurangi tauhid, mengurangi kesempurnaan iman, memperburuk akidah, mencela zaman, mencela masa. Termasuk juga mencela
angin. Nah, mencela angin dan yang semisalnya, yakni menisbatkan keburukan celaan itu kepada makhluk, padahal makhluk itu hanya semata-mata sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kehendak ya. Angin kan Allah yang memerintahkan ya. Waktu, kejadian Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, tapi dia mencela kejadian itu ya. Dia mencela angin itu misalnya. Maka itu kan tidak ada gunanya dicela angin. Kemudian yang kedua, di antara mafsadahnya juga keburukannya, apakah dia menganggap angin itu bertindak sendiri? Nah, kalau seperti itu berarti sudah ada kesyirikan meskipun tidak sadar ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia tahu angin itu tidak bertindak sendiri karena perintah Allah, berarti dia sama saja mencela Allah yang memerintahkannya. Nah, saya menyebutkan ayat tentang orang-orang musyrik. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Dan mereka, yakni orang-orang musyrik, mengatakan ya, tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan dunia. Tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membuat kita binasa kecuali masa saja, kecuali waktu ya, waktu silih bergantinya siang malam, menjadikan kita ada, kemudian menjadikan kita tumbuh dan seterusnya sampai mati. Termasuk mereka mengatakan adanya musibah, adanya kebaikan, ya pokoknya hanya karena silih bergantinya siang malam itu saja. Maka Allah mengatakan wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Inhum illa yadunun. Mereka hanya menyangka-nyangka. Ini perkataan orang-orang musyrik yang mereka tidak percaya akan hari kiamat, kebangkitan. Pokoknya dia mengatakan wong iku yo urip mati yo wolak-walik jaman ae. Ada waktu dia lahir, dia besar, dia mati, nanti diganti oleh orang lain, seterusnya gitu terus. Nah, urip yo wis begitu. Nah, itu perkataan orang-orang musyrik. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup, yakni kita mati kemudian hidup kaum yang lain. Karena mereka mengingkari adanya sang pencipta, sang pengatur. Ini orang-orang ateis seperti itu ya. Alam itu terjadi ya dengan begitu saja. Siang malam wis begitulah. Tidak ada yang mengatur. Terjadi begitu saja. Orang lahir, tumbuh, mati. Dan mereka mengatakan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa ya. Yakni kita itu nanti mati, fana, meninggalkan dunia, hanya masalah silih bergantinya malam siang saja. Nah, mereka menisbatkan kebinasaan itu, kematian itu kepada masa ya, pada masa saja. Ya memang wayai zamane untuk waktune untuk kebaikan dia dapat, waktune memberikan keburukan dia dapat keburukan. Kalau waktu sudah menginginkan mati ya mati. Nah gitu. Nah, mereka mengatakan itu karena kebodohan saja. Karena kebodohan, tidak ada pengetahuan tentang itu, bahkan tanpa mikir ya. Karena kalau mau mikir, bagaimana mungkin sesuatu yang terjadi begitu saja bisa teratur? Dan teraturnya itu bukan cuma di satu tempat, di seluruh wilayah alam ini, dunia, teratur semua. Tidak mungkin itu terjadi tanpa ada sang pengatur, sang pencipta yang maha luas ilmu dan hikmahnya. Bayangkan saja kita misalnya kehidupan kita dengan orang di belahan mana saja itu sama, yakni dari proses mau lahir ya, ada ayah, ada ibu, lahirnya, makanannya ya, kemudian jantungnya sama ya, seluruh dunia. Bagaimana itu terjadi kebetulan? Ya, tidak mungkin.
Karena orang-orang ateis, orang-orang Dahriyah itu memang nggak mikir ya. Anggapnya terjadi begitu saja. Ini bisa terjadi. Maka Allah mengatakan wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Mereka itu hanya menduga-duga, ya, yang menduga-duga. Nah, itu orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang Dahriyah begitu. Mereka menisbatkan kebaikan, keburukan, terjadi sesuatu itu karena ya wis waktu saja yang menentukan, ya, waktu saja yang menentukan. Makanya kita juga jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Biarlah waktu yang menentukan. Ya, jangan ikut-ikutan tadi. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bahkan tidak ada satu detik pun kecuali orang itu di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini tidak ada satu detik, satu kedipan mata atau bahkan yang lebih sedikit dari itu kecuali dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa itu ada lepas dari pengaturan Allah, maka itu udah perkataan yang luar biasa keingkarannya, ya. Yoses zaman ini ndak. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udan ya wayahe udan, nek panas ya wayahe panas, ndak, ya. Maksudnya kalau wayah itu kalau Allah yang menentukan waktunya ya tidak masalah ya kalau yang dimaksud seperti itu, ya. Kalau yang dimaksud itu tidak ada campur tangan Allah nek wayah udan, wayah panas, wayah gempa, wayah apa mungkin terjadi banjir terjadi dan lain sebagainya. Nah, yus wayah. Kalau maksudnya wis wayah itu wayah yang ditentukan Allah ya tidak masalah. Tapi nek wayah wis kuwi lino kaya ngono ya biasa ngono wis apa pancen wektune ngono. Harus diperjelas. Nah, boleh. Kalau maksudnya semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hitungan waktu yang terkecil sekalipun sedikit pun tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun itu, baik itu di dalam tubuh manusia ya, atau di luar atau yang terjadi di dasar samudra misalpun ya. Tidak ada satu daun yang jatuh pun kecuali itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada satu titik air yang masuk ke bumi pun kecuali itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua, ya. Jadi jangan menisbatkan ya kepada waktu. Nah, di dalam kitab Sahihain, yakni maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'dini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar." Ya. Manusia itu ya, menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepadaku. Dia mencela waktu, padahal akulah waktu itu. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Jadi mencela masa, mencela waktu, mencela zaman itu termasuk ya, sesuatu yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yu'dini ya, memberikan keburukan terhadap hakku. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan la tasubud dahra, jangan kalian tuh mencela masa. Fa innallaha huwad dahru. Karena Allah dialah ad-dahru. yakni Allah yang mengatur waktu itu, ya, mengatur waktu dan mengatur juga semua kejadian yang terjadi di dalam waktu, ya, dalam waktu. Mengatur kejadian malam, kejadian siang, apa yang terjadi padanya dalam setiap detiknya, bahkan kurang dari itu, ya. Setiap waktu sedikit yang Allah Subhanahu wa taala semua yang mengatur. Maka kalau mencela masa, mencela waktu, maka itu termasuk hal yang buruk, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis lain disebutkan ada tambahan wa anad dahru biyadil amru, dan akulah waktu itu, yakni di tanganku seluruh urusan. Ini seluruh urusan yang terjadi pada
rentang waktu yang sedikit maupun yang lama, maka semuanya itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Berkata para ulama terdahulu, dahulu orang-orang Arab pada masa jahiliyah mereka mencela waktu. Ketika terjadi hal-hal yang tidak mereka senangi, terjadi musibah, terjadi mungkin paceklik atau bala, mereka mengatakan asobathum qawari'ud dahri, menimpa mereka ya, tekanan-tekanan waktu. Qawari itu jamak dari qori. Ini sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang menumbuk begitu. Seperti hari kiamat disebut Allah dengan al-qari'ah, karena dia nanti mengagetkan pandangan, mengagetkan orang. Mengatakan asobathum qawari'ud dahri, menimpa mereka ya, yaitu hal-hal yang tekanan-tekanan dari waktu. Wa abadahumud dahru, dan masa membuat mereka ya, menjadi paceklik. Dan mereka mengatakan ya khaibatad dahra, wahai ini adalah ya, betapa buruknya zaman ini, perkataan itu, betapa buruknya zaman ini. Maka mereka menyandarkan hal-hal tersebut kepada waktu, menisbatkan kepada waktu tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan itu semua. Jadi kebaikan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi tidak boleh mencela waktu. Begitu juga mencela angin. Mencela angin dilarang, ya, mencela waktu, mencela angin supaya tidak sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Rasulullah mengatakan la tasuburih, jangan kalian itu mencela angin. Faida ra'aitum ma takrahun, kalau kalian tuh melihat apa yang tidak kalian sukai dari angin itu, misalnya yang kalian khawatirkan, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih, maka ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini. Bisa jadi di sana ada kebaikan dan keburukannya. Angin ribut sekalipun bisa jadi di sana terkandung kebaikannya. Katakanlah, ya Allah, kami meminta kepada Engkau dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang diutus angin ini dengannya, wa na'udzubika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang angin itu diutus dengannya. Saya mengatakan yang demikian itu karena angin dia itu bertiup, berhembus itu dengan perintah Allah, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan angin itu dan Allah lah yang memerintahkannya. Maka mencela angin itu sama saja dengan mencela yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mengaturnya, ya Allah Subhanahu wa taala. Karena mencela angin, mencela masa itu kembalinya kepada mencela sang pengatur, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memahami, ya. Jadi yang mencela itu kalau mereka memahami, yang pertama, karena angin dan masa itu bukan sesuatu atau dua hal yang bisa dicela. Karena ini adalah makhluk yang musakharah, yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diatur. Maka bagaimana mencela itu? Seperti misalnya orang mencela sesuatu produk, ya, suatu produk. Produknya dicela. Mungkin dia kalau suruh mikir loh, bagaimana produknya dicela? Apakah produk itu bisa ada dengan sendirinya?
Dimengatakan enggak. Dia melakukan dengan sendirinya enggak. Kalau begitu kamu mencela yang membuatnya, sama saja menghina yang membuatnya. Paling tidak itu menisbatkan kepada pembuatnya bahwa dia mungkin kurang mahir, ya, seperti itu. Atau menisbatkan pembuatnya itu memang tidak bisa, seperti itu. Nah, yang pertama karena angin dan masa itu ya, tidak ada gunanya dicela karena dia itu ditundukkan saja, diatur. Kemudian yang kedua di antara keburukannya, kalau dia mengira angin itu bergerak dengan sendirinya atau masa itu memberikan pengaruh dengan sendirinya, maka perkiraan itu adalah perkiraan yang syirikan. Karena angin ataupun waktu itu yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menganggap angin itu kok bergerak sendiri tanpa ada perintah dari Allah, atau masa itu memberikan kebaikan ataupun keburukan sendiri tanpa ada perintah dari Allah, berarti itu sudah syirikan. Kemudian yang ketiga, kalau dia yakin angin itu yang memperjalankan Allah, masa itu yang membolak-balikkan Allah waktu siang malam, tapi kok dia masih mencelanya juga, berarti dia secara tidak langsung mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Nabi SAW ketika tadi hadis, kalau ada angin yang kencang, ya, angin ribut katakanlah kalau orang menamainya, maka memerintahkan untuk ingat kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dari kebaikan angin ini. Yani dia ada angin yang keras, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kejadian, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ketika ada gerhana, orang kan diperintahkan untuk sholat, ya, sholat. Karena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ada bencana, ada musibah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan demikianlah orang muslim itu senantiasa, ya, ada kejadian apapun, maka dia kembali kepada sang penciptanya, ya. Ada kejadian dia kembali kepada sang penciptanya dan meminta kebaikannya, termasuk musibah. Termasuk musibah, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kebaikannya. Bagaimana minta kebaikan dari musibah? Iya, dia minta, misalnya mengatakan Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibahku ini, wakhlufli khairan minha, dan digantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Jadi semua kejadian orang muslim itu dia kembalinya kepada sang penciptanya, minta kebaikan dari kejadian itu, apapun kejadian itu, dan juga minta dihindarkan dari keburukannya, ya, minta dihindarkan dari keburukannya. Bisa jadi orang tertimpa musibah, dia tidak ingat Allah, tidak mendapatkan kebaikan, dan dia justru tertimpa keburukan. Tertimpa keburukan, seperti orang diberi kemiskinan, kemudian dia mencuri, misalnya, ya. Kemudian dia berusaha dengan cara yang haram, maka dia tidak ingat Allah, kemudian tertimpa keburukan selanjutnya. Nah, seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dari seluruh kejadian, kemudian berlindung kepada Allah dari keburukannya, dan tidak mencela kejadian tersebut. Mencela gempa misalnya, atau mencela banjir. Tidak pula mencela pemimpinnya misalnya, wah, gara-gara di banjir, ya. Nah, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Siapapun pemimpinnya, kalau banjir ya tetap banjir juga. Nah, banjir misalnya di Rembang enggak banjir ya Pak ya, tempat saya ya, di Pati. Pati banjir, tidak boleh mencela bupati ini ya. Enggak, bupati mah enggak bisa mendatangkan banjir ya. Nah, tidak mencela kejadian itu, ya, tidak menyalahkan siapa-siapa, ya. Dan hendaknya dia mengetahui, ya, kejadian-kejadian yang menimpanya, yang tidak dia sukai, itu terjadi dengan takdir Allah.
ya, dengan takdir Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang mentakdirkannya. Dan bisa jadi juga itu karena sebab dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Bukan itu, yakni bukan semua dosa kalian itu dibalas dengan musibah, ndak. Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Dan Allah tidak menghitung yang banyak. Yakni kalau keburukan kalian manusia itu dibalas semua di dunia, hancur sudah dunia. Tapi dirasakan sebagian saja. Sebagian supaya mereka ingat. Allah juga mengatakan bahwa Allah lah yang menggerakkan angin, Allah yang mengutus angin untuk menggerakkan awan. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusira sahaban. Allah lah yang mengutus angin, lalu angin itu menggerakkan awan, ya, menggerakkan awan. Misalnya ada mendung, nggak jadi hujan, wah anginnya goro-goro, gitu, menghilangkan mendung. Mau nek rano angin ya jadi udan misalnya, jadi tiga worono apa namanya mendungnya gitu. Atau sebaliknya, ini tidak boleh. Karena Allah lah semua kejadian itu Allah yang menentukan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, termasuk juga misalnya suatu kejayaan atau paceklik, bisa jadi suatu daerah suatu waktu tahun panennya berhasil, terus hasilnya bersekian tahun, setelah itu berbalik jadi kurang sebagaimana biasa. Maka Allah mengatakan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Bisa jadi suatu saat suatu daerah lebih unggul dari yang lain, sebaliknya waktu yang lain lebih makmur, ya. Yuqallibullahu laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah lah yang membolak-balikkan malam dan siang. Sungguhnya demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan. Maka seluruh perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib, saya mengatakan ini yang wajib ya, berarti wajib ya. Yang wajib adalah memuji Allah. Memuji Allah dalam dua keadaan, baik keadaan yang menyenangkan atau keadaan yang menyusahkan menurut dia, dan berbaik sangka kepada Allah dan kembali kepadanya dengan taubat. Jadi beliau mengatakan gitu. Nabi SAW ya ketika mendapatkan kenikmatan mengatakan alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat, ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu jadi sempurna. Kalau mendapatkan yang kurang disukai, artinya yang tidak menyenangkan begitu, maka dia mengatakan alhamdulillah juga, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena di sana ada hikmah, mesti ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Segala puji bagi Allah yang mengingatkan manusia akan kelemahan dirinya, ya, mengingatkan manusia supaya dia bertobat, mengingatkan manusia supaya rukun dengan tetangganya, dengan orang lain, mengingatkan manusia supaya tidak mudah menipu, ya, membohongi, mengurangi timbangan, mengingatkan manusia supaya bayar zakat dan lain sebagainya. Allah mengatakan wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka, kami coba mereka dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan supaya mereka kembali. Jadi kebaikan itu juga ujian dari Allah, sebaliknya keburukan juga ujian dari Allah. Maksudnya keburukan itu yang dianggap manusia buruk. Adapun secara takdir Allah, Allah tidak mentakdirkan kecuali yang baik. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ya, agar mereka kembali. Begitu juga orang-orang kafir. Allah mengatakan tentang Fir'aun, walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah memberikan musibah kepada keluarga Fir'aun, maksudnya adalah para pengikut Fir'aun semuanya, dengan tahun-tahun paceklik
dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengingat, ya, agar mereka mau ingat, tunduk, mengingat dirinya adalah sebagai manusia tidak berdaya. Harusnya begitu. Meskipun begitu mereka tidak ingat juga. Syekh mengatakan ini adalah tafsir yang benar, yakni bagaimana orang itu menempatkan secara benar akan kejadian-kejadian, perkara-perkara yang terjadi, musibah. Dan orang mukmin mengetahui bahwa apa yang menimpanya dari apa yang tidak dia sukai itu sebabnya adalah dosa-dosanya. Meskipun tidak semua, ya, ada orang baik dapat musibah juga ada. Para nabi bahkan musibahnya lebih berat. Itu untuk mengangkat derajat mereka. Nah, sehingga orang yang menyadari dia banyak dosa, ketika dapat musibah maka dia kembali kepada dirinya, yakni introspeksi diri, bukan mencela waktu, bukan mencela angin. Selanjutnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, orang kafir, orang fasik, orang bodoh, mereka itu mencela, ya, kejadian-kejadian tersebut, mencela angin, mencela masa dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam, nas'alullah al-afiyah wal basirah fi dini. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan juga pengetahuan di dalam agamanya. Wallahu ta'ala alam, barangkali sampai di sini bisa kita sampaikan. Sampai poin yang keempat, masih ada satu lagi yang kelima tentang masalah syirik-syirik kecil. Yang ketiga, yakni macam yang ketiga, yaitu syirik di dalam niat dan maksud, ya. Syirik menyekutukan Allah dalam maksud dan tujuan ketika beramal baik. Ketika beramal baik, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin balasan di akhirat, ya, ingin balasan di akhirat. Atau secara lebih simpelnya, inginkan wajah Allah. Karena kalau orang ingin wajah Allah tentu di akhirat. Atau ingin keridhaan Allah. Karena keridhaan Allah adalah di akhirat. Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Di akhirat ada siksa yang keras dan juga ada ampunan Allah dan keridhaan. Dia ingin keridhaan Allah berarti ingin akhirat. Karena keridhaan Allah tidak hanya di dunia. Atau ingin wajah Allah, itu maksudnya juga adalah ingin akhirat, karena wajah Allah tidak bisa di dunia. Atau ingin balasan surga, ya, ingin akhirat, tapi dengan menyadari surga itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan amalnya untuk mendapatkan dunia semata, ya, kecuali kalau dia juga menginginkan barokahnya. Terkadang jadi menginginkan barokahnya di dunia juga boleh, ya, ingin barokahnya, ingin amal soleh tujuannya akhirat dan ingin juga barokahnya di dunia misalnya, maka boleh, ya, boleh. Dan diantara barokah yang paling utama adalah dia dijaga agamanya, jaga agamanya. Adapun masalah dunia, ya, kalau diberi alhamdulillah sesuai keinginannya, kalau tidak maka Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Kemudian yang keempat, termasuk syirik kecil juga adalah mencela masa, mencela angin, ya, dan semisalnya. Artinya mencela kejadian-kejadian yang mana Allah itu yang mengaturnya, ya, Allah SWT yang mengaturnya. Maka tidak boleh mencela kejadian-kejadian itu, karena kejadian itu ataupun makhluk itu tidak bergerak dengan sendirinya. Kalau mengatakan makhluk itu seperti angin bergerak dengan sendirinya, justru itu yang salah, ya, justru itu merupakan kesyirikan. Kalau menyadari angin itu misalnya digerakkan oleh Allah tapi kok tetap dia cela juga, maka sama saja dia mencela sang pengaturnya. Dan yang terakhir, bagi orang yang mengalami sesuatu apapun itu, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keburukan, ya, ada sesuatu, minta kebaikan dari sesuatu itu dan dihindarkan dari keburukannya dan tidak mencelanya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ada pertanyaan, tafadhol. Kalau kita niatnya
oh saya minta ini tak ingin. Maksudnya minta ini. Mau kita ingin oh saya ingin beli saya ingin beli tanah itu, saya ingin jabatan itu nggak boleh Ustaz ya? Nggak. Misalnya orang minta kepada Allah, ya Allah saya ingin kendaraan misalnya ya, atau saya ingin rumah ya. Jawabannya kalau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala boleh, justru itu dianjurkan ya kalau berdoa. Yang ini dilarang itu adalah dia beramal soleh, niatnya hanya apa? Hanya itu. Tapi kalau semata-mata doa minta kepada Allah, maka bagus, tidak apa-apa. Kita berdoa untuk urusan dunia, ya Allah, tidak apa-apa. Asal tidak berlebih-lebihan. Karena Rasulullah mengatakan kurang lebih, saya kunu min umati kaumun yusrifu fid du'a wa taharah, au kama qala Nabi. Akan ada dari umatku itu aqwamun ya, beberapa kaum yang mereka berlebih-lebihan di dalam doa dan taharah, bersuci. Bersuci berlebih-lebihan itu boros air ya, bersuci. Atau berlebihan dalam berdoa. Apa berlebihan dalam berdoa? Berlebihan dalam berdoa itu adalah minta sesuatu yang khusus dengan sifat tertentu, itu berlebihan. Misalnya yang minta sesuatu yang khusus dengan sifat tertentu, tidak boleh ya. Ya Allah saya minta rumah yang tipenya segini-segini, artinya segini-gini dan sebagainya. Atau termasuk minta jodoh yang begini-begini ya, yang lulusan ini tingginya segini dan lain sebagainya ya, dari daerah ini misalnya. Nah, itu juga termasuk berlebihan berdoa ya. Tidak boleh. Berlebihan dalam berdoa tidak boleh ya. Misalnya orang mengatakan ya Allah aku berlindung dari neraka, dari hewan-hewannya, dari panasnya, dari apinya, dari rantainya, dan itu terlalu berlebihan. Cukup saja berlindung dari neraka. Jadi meminta sesuatu khusus dengan sifat tertentu itu berlebihan dalam berdoa ya. Itu tidak baik ya. Minta sandal dengan segini saja disebutkan ciri-cirinya, itu berlebihan. Nah, jadi kalau orang minta sekedar berdoa, maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta urusan dunia tidak apa-apa ya. Ini yang dilarang apa? Beramal tujuannya apa? Dunia. Beramal itu amal soleh, Pak. Amal soleh yang ada disyariatkan. Nah, amal soleh. Misalnya dia puasa Senin Kemis, tapi tujuannya hanya untuk apa? Untuk ya seperti itu. Hanya untuk itu yang dilarang. Tapi kalau orang habis sholat, terus dia berdoa minta dunia, tidak apa-apa. Asalkan niatnya sholatnya bukan apa? Bukan masalah dunia. Orang haji misalnya. Orang haji di sana minta masalah dunia tidak apa-apa, asalkan niat ketika berangkat haji ya Pak, karena Allah menginginkan akhirat. Nah, itu. Jadi bisa dibedakan nih Pak. Nah, Allah alam. Ada mungkin yang ditulis ada itu? Apa enggak ada? Enggak ada. Kosong. Alhamdulillah. Sudah paham berarti. Atau tidak paham?
Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.